Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Sampurasun, selamat bergabung bersama kami dalam siaran budaya berjaringan Korwil 12 Pro 4 Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama saya Benny Herdiansyah. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa kita akan membahas budaya Jawa dan juga fenomena di mana budaya Jawa ini berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat. Nah, kali ini bersama saya sudah hadir ada Mas Ajo Sugiarto. Mas Ajo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Benny. Iya, Mas Ajo, kita akan mencoba memahami ya dan juga memaknai bagaimana maknanya begitu ya upacara adat Jawa Tedaksiten. Nah, kira-kira nih Mas Benny mau nanya dulu, sebenarnya kalau di Jawa Barat memang faktanya ada ya begitu terjadi ada acara Tedaksiten begitu. Kalau ditanya mengenai ada di Jawa Barat ada, ya itu berkembang di Jawa Barat. Baik, siapa yang biasanya melaksanakannya ini Mas? Yang melaksanakan biasanya tentu yang berketurunan Jawa ya. Keturunan Jawa. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dan bahkan saya juga pernah mendapatkan klien itu yang bukan orang keturunan Jawa, tapi pengen mengadakan upacara itu Tedaksiten. Hanya karena cinta dengan budaya, karena itu juga budaya Indonesia. Baik, luar biasa ya, saking maknanya bagus mungkin ya, tertarik sehingga melaksanakan upacara Tedaksiten. Nah, kira-kira acara ini dilaksanakannya kapan Mas? Jadi Tedaksiten itu mulai dilaksanakan ketika bayi mulai berumur 7 bulan atau sekitar 210 hari lah ya. Jadi diperuntukkan untuk bayi gitu ya. Iya, 7 bulan. Baik. Atau kalau Jawa itu 78. 78 itu 35 hari, jadi 78 itu kira-kira umur 245 hari. 245 hari berarti sekitar 8 bulan siang. 8 bulan. Ya, baik. Tapi kalau untuk Masehi ya berarti udah 7 bulan lah, untuk patokannya 7 bulan. Baik. Kemudian tentunya dalam setiap upacara adat begitu, baik itu di Sunda ataupun di Jawa pasti mempunyai makna tersendiri. Nah, ini ada simbol-simbol. Nah, kira-kira simbol apa saja nih Mas yang ada dalam upacara Tedaksiten ini? Ya, jadi dalam upacara Tedaksiten ini simbol-simbolnya adalah memaknai bahwa sang anak sudah mulai belajar jalan. Karena Tedaksiten itu kalau kita ulas, Tedak itu artinya turun, Siten itu dari kata siti artinya tanah. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu nincak tanah. Nincak tanah. Ya, nincak tanah. Jadi anak mulai berjalan ya, dan belajar berjalan. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu ada upacara namanya upacara turun tanah. Turun tanah. Gitu. Baik. Oke. Jadi ini diperuntukkan untuk anak. Nah, kemudian yang terlibat di situ orang tua juga. Orang tua, ya, tentunya. Orang tua di sana membantu anak juga dalam pelaksanaan acara ini. Dalam pelaksanaannya seperti itu. Nah, ini biasanya dipandu oleh seorang ada pemandu adat. Itu ada pemandu adat. Termasuk Mas sendiri ya, yang membawakan acara Tedaksiten begitu. Ya, saya beberapa kali membawakannya. Untuk makna daripada Tedaksiten itu tidak lebih dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu makna yang sebenarnya ingin diungkapkan begitu ya. Rasa syukur dari seorang orang tua begitu. Betul. Karena sudah dikaruniai seorang anak yang sudah mulai berjalan begitu ya, Mas ya. Dan konon katanya ada acara di mana seorang anak ini akan berjalan, kemudian memilih sesuatu benda yang dipilihnya begitu ya. Ya, betul. Itu namanya apa tuh? Ya, jadi saya sampaikan dulu dari awal. Ya. Tedaksiten ini untuk ubur rampenya atau peralatannya itu ada tanah tentunya karena Tedaksiten, lalu ada air yang ada bunga setaman, itu pasti ada kalau upacara adat Jawa. Lalu ada jadah itu ketan ulen 7 warna gitu, ada putih, ada merah, ada biru, hijau, ungu, ada merah jambu seperti itu, coklat gitu. Nah, itu semuanya mengandung makna-makna yang sangat bagus. Jadi tanah itu menunjukkan bahwa sang anak sudah mulai turun tanah,
belajar berjalan. Dan sebetulnya makna yang utama adalah mengingatkan kita bahwa manusia itu tercipta dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Itu maknanya. Lalu dibersihkan dengan air yang ada bunga setaman, itu mengandung siloka. Semoga sang anak nanti selalu berjalan dalam koridor kautamaan. Ada aturan ya, gitu ya. Ya. Lalu ada jadah 7 warna, warna putih itu melambangkan kelahiran. Rasanya manis, arahnya timur. Warna putih itu kelahiran, arahnya timur. Maksud dari arahnya timur itu ya manusia itu lahir, maknanya itu arahnya timur karena kalau matahari kan terbit dari timur nanti terbenam dari barat, seperti itu. Jadi simbol warna putih itu kelahiran dan juga kesucian warna putih itu. Gitu, kelak menjadi manusia yang suci, tentunya suci lahir dan batin sang anak. Boleh dijelaskan secara singkat Mas, tentunya upacara adat ini pastinya ada benang merahnya gitu, leluhur dari leluhur begitu ya Mas. Ya. Kira-kira di tahun berapa ini mulai acara ini Kalau kita berbicara tentang mendidik anak, ya jadi itu semua tentang mendidik anak ya, cara mendidik anak sebetulnya Tridasiten itu, yang jadah 7 warna tadi, terus lalu menaiki tangga 7. Lalu nanti ada junjungan, itu bahwa simbol bahwa sang orang tua itu mengantarkan anak sampai mencapai cita-cita tertinggi. Seperti itu. Lalu turun tangga. Jadi itu simbolnya adalah menaiki tangga dan menuruni tangga itu memaknai kehidupan. Itu antara naik dan turun itu akan punya kesulitan tersendiri. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mudah. Pasti ada kesulitan. Gitu. Tapi orang tua selalu membimbing anak itu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Lalu yang kurungan itu tadi, memilih benda itu melatih saraf motorik anak sebetulnya. Ketertarikannya dalam dunia apa, mobil-mobilan misalnya, dunia otomotif atau apa, misalkan uang, bisa jadi ahli ekonomi gitu. Inginnya seperti itu. Jadi doa harapannya seperti itu. Baik. Gitu. Jadi benda-benda yang bisa merepresentasikan minat. Kira-kira jadi saraf motoriknya kemana gitu. Kalau misalkan dokter berarti mungkin benda-benda yang bisa digunakan oleh dokter gitu. Ya. Lalu dari situ nanti sang anak akan dimandikan dengan air GG namanya. Toyo GG itu air yang telah diembunkan, ditaruh di luar, kena embun semalaman, lalu diambil pada pukul 8 pagi setelah kena sinar matahari yang cukup, ultraviolet yang cukup. Nah, itu diharapkan akan mempercepat pertumbuhan tulang yang bagus. Itu dibandingkan pada saat ya hari itu juga. Air itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Gitu. Jadi orang tua dulu meskipun secara ilmiah mungkin kalau kita menyampaikan nggak ada bunganya ya yang air itu, tapi sebetulnya itu air yang sudah mendapatkan ultraviolet yang cukup. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Mungkin tujuannya untuk mendapatkan paparan sinar matahari atau mungkin kandungan-kandungan dari sinar matahari gitu ya Mas ya. Terus setelah itu sang anak akan dibimbing ke kakek neneknya, ke sesepuh-sesepuhnya untuk sungkem. Nah itu mengandung ajaran bahwa orang tua itu menjadi toladan, mendidik putranya untuk tetap berbakti kepada orang tua. Sepuh begitu ya. Terus intinya seluruh rangkaian acara itu adalah proses mendidik anak, baik dari mulai turun tanah menjadi dewasa. Nah, saya mau cerita sedikit. Di relief Candi Borobudur 750 Masehi itu sudah ada reliefnya itu, cara mendidik anak. Gitu. Terus kalau di Prambanan itu 850 Masehi. Seperti itu. Nah, kalau dalam dunia kedokteran mungkin Denver ya. Denver Screening Development Test itu sekitar 1900-an. Iya, jadi parenting ya ini. Ya, bagaimana mendidik anak namun dengan kemasan seni dan juga budaya begitu. Budaya disimbolkan dengan baik. Artinya di sini upacara Tridasiten ini sangat syarat dengan pendidikan orang tua sebenarnya Mas ya. Betul. Ditujukan untuk orang tua bagaimana cara mendidik seorang anak begitu ya. Betul. Termasuk ubur ampenya itu ada tumpeng, ada bubur merah, bubur putih, bunga setaman. Nah itu kalau kita berbicara kadang suka ada yang komen bahwa musyrik lah atau apa. Betul. Itu enggak. Tumpeng itu kan dimaknainya, tumpeng itu kan bentuknya kerucut. Nah, lauknya macam-macam. Ada manis, ada asin, ada pedas, ada
kecut, ada itulah macam-macam. Nah, itu melambangkan bahwa aktivitas manusia itu bermacam-macam. Tapi berbentuk kerucut menghadap ke atas, itu manifestasi aktivitas kehidupan manusia itu pasti nanti akan kembali kepada Tuhan. Baik. Hasil akhirnya hasil akhirnya ya kita akan kembali kepada Tuhan. Bertanggung jawab pada tentunya Tuhan dengan itu. bekal yang baik, dengan ibadah yang baik seperti itu. Diharapkan seperti itu. Jadi tetap ubur rampe ini ada makna. Iya, tentunya. betul. Tadi kan sudah disampaikan bagaimana acaranya berlangsung gitu. Di Betul. sini terlihat sekali peran orang tua begitu banyak yang masih dalam sebuah acara Betul. itu, begitu. Nah, kalau anak sendiri gimana nih yang diharapkan dari pelaksanaan acara ini untuk anak, kira-kira apakah teringat begitu atau gimana? Maknanya atau pesannya tersampaikan kepada anak atau kira-kira gimana? Tentunya pengawalan orang tua dalam merawat anak itu akan selalu diharapkan ya. Jadi akan selalu memberikan contoh-contoh yang baik itu tadi kepada anak ya, meskipun kalau usia 210 hari kan mungkin belum ini ya. Belum mengerti Ya, betul. Tapi kalau zaman sekarang kan jejak digital itu ada. Nah, diharapkan nanti pada saat tumbuh orang tua juga bisa memberikan penjelasan. Ini loh upacara ini dulu, ada upacara ini, maknanya ini. Diharapkan nanti sang anak tuh bisa berbakti kepada orang tua. Baik, ini terkhusus untuk generasi muda nih Mas, yang notabene mereka tidak paham dengan ini. Betul. Nah, kira-kira Mas apa yang bisa disampaikan begitu Mas? Kalau untuk teman-teman generasi muda, kembali lagi setiap ada obrolan seperti ini, saya selalu menyampaikan bahwa jangan malu untuk melaksanakan upacara adat, apapun itu, gitu. Baik, pasti ada nilai yang baik gitu ya, Betul. bisa kita ambil dari acara adat ini, begitu. Kemudian untuk orang tua, pesan apa yang kira-kira yang penting yang bisa disampaikan untuk orang tua dalam pelaksanaan, terkhususnya buat orang tua yang barangkali belum berminat ya melaksanakan acara adat Tedaksiten ini, kira-kira ada apa yang kira bisa disampaikan Mas? Iya, jadi kalau untuk orang tua ya tentunya dalam tahap-tahap kehidupan itu kan selalu ada, kalau apalagi kita bangsa Indonesia, ada budaya, ada upacara-upacara adat yang berkaitan dengan waktu tertentu gitu loh. Misalkan dari perkawinan itu sebelumnya juga ada ngaras, ada ngeyek sere, ada akad nikah, nanti habis itu ada upacara adat. Nah, sama seperti itu. Termasuk dalam kehamilan itu juga ada beberapa proses, dan juga Tedaksiten itu tadi. Jadi buat orang tua yang belum tertarik, mudah-mudahan setelah melihat obrolan ini tertarik untuk melaksanakan itu sebagai wujud syukur kepada Tuhan tentunya, dan melestarikan budaya Indonesia. Baik, kalau gitu bisa kita tarik kesimpulan ya dari obrolan kita di sini bahwa acara ini syarat dengan makna ya Mas ya, dan yang pastinya tujuan paling mulia dari acara ini adalah bagaimana kita menghargai proses dari sebuah kehidupan. Betul. Dan tentunya sebagai orang tua yang berkewajiban untuk mendidik seorang anak ya begitu ya Mas. Ya. Baik. Intinya bersyukur dan melestarikan budaya Indonesia. Baik. Nah, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, nampaknya kita harus akhiri nih Mas ya obrolan singkat kita. Semoga apa yang disampaikan tadi ini bisa menambah wawasan kita, terutama bagi Anda begitu ya, para orang tua yang bertugas mendidik anaknya untuk terus juga melestarikan budaya dan juga bisa melihat ya dari kebaikan atau makna dari acara tradisi Tedaksiten. Baik pendengar, obrolan kita semakin seru ini nampaknya. Kita akan lanjutkan kembali nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Payung gelis adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual
oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Pro 4 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Masih bersama dengan Mas Ajo Sugiarto. Mas Ajo masih semangat ya? Masih. Iya, ini sebenarnya Mas Ajo sudah lama berprofesi sebagai seorang pemandu adat begitu? Saya sebetulnya mulai terjun di dunia upacara adat Jawa ini dari 2010-an lah ya, tapi mulai memandu sendiri karena waktu itu masih jadi kru. Yeah. Kalau jadi awalnya belajar dulu juga belajar ya? dulu juga. Mendampingi betul. Yeah. Nyantre lah istilahnya Nyantre, belajar. Jawa. Ya. Pada siapa saat itu? Jadi ada paguyuban Jawa di Bandung itu. Baik. Gitu. Jadi saya sering diajak. Baik. Kalau pas ada upacara pernikahan gitu. Lalu saya mulai pertama kali itu membawakan sendiri upacara adat, dipercaya untuk memandu itu 2016. Ya. Sudah mulai sendiri begitu membawakan. Mulai dipercaya untuk memandu sendiri. Oke. Jadi berapa lama tuh kurang lebih belajarnya? Sebetulnya belajar sambil berjalan ya gitu. Sambil berjalan. Baik. Sulit nggak Mas nih menjadi seorang pemandu adat ya, apalagi ya ini pastinya ada tertekon, ya ada aturan begitu. Betul. Kalau dibilang sulit pasti, karena memang ada aturan dan kita memang tidak boleh sembarangan lah ya. Kita juga harus tahu sejarahnya, tahu makna filosofinya, tahu latar belakangnya segala macam seperti itu. Tapi kalau dibilang mudah ya selama kita berkomitmen terhadap pelestarian budaya pasti akan ada jalan. Selalu ada jalan begitu ya. Selalu belajar tentunya Mas ya. Dan kira-kira tentunya Mas Ajo juga mendapatkan arahan gitu dari senior begitu. Kira-kira apa nih paling penting, yang paling utama untuk memandu acara adat Jawa ini? Ya, tentu setiap saat ya, apalagi kalau misalkan ada case gitu ya, ada kesulitan atau apa, pasti saya akan konsultasi gitu ya. Sampai saat ini pun saya masih terus. Kesulitan seperti apa yang kira-kira sering dijumpai? Misalnya kan kadang-kadang kalau upacara adat itu kan sudah ada aturan begini. Kalau orang bilang itu pakem ya. Pakemnya betul. Nah kadang-kadang klien itu suka pengen memilah-milih atau memilih atau ini dilangin, ikut ngatur gitu ya Mas ya. Bahkan kadang ada bukan dari klien ya, tapi dari penyelenggara acara itu suka mengarahkan bahwa berhubungan dengan waktu, jadi efisiensi waktu. Pengennya ini dikat. Kalau saya pribadi kurang sependapat. Baik. Kalau gitu saya mau tanya, sebenarnya dalam upacara adat Tedaksiten ini kira-kira berapa durasi yang dibutuhkan hingga selesai, urutan dari awal sampai akhir tanpa ada yang dihilangkan? Dari awal sampai akhir itu maksimal bisa cuma 60 menit. Oke, cukup 1 jam semuanya sudah tercover. Iya, betul. Mulai dari itu tadi pelaksanaan upacaranya, terus memandikan anak, terus ada sungkeman itu tadi, lalu ada yang terakhir tadi belum disampaikan itu ada nyebar ude-ude. Dolanan. Jadi nyebar ude-ude itu kayak sawer dalam upacara Sunda itu. Hampir sama berarti ya? Hampir sama betul. Ude-ude itu jadi itu memaknainya tauladan, contoh dari orang tua kepada sang anak untuk menjadi orang yang dermawan, gemar berbagi seperti itu. Maknanya seperti itu.
Lalu andum dolanan itu kayak Dolanan. Kalau dolanannya saya tahu. kalau kayak Betawi, Betawi. kayak yang lidi itu loh, pohon kelapa itu loh. Baik. Nanti di ujungnya ada telur merah. Baik. Nah, itu juga mananya telur itu juga tidak hanya sekedar telur, tapi telur itu dimaknai bahwa telur adalah bibit manusia. Jadi dari bibit yang baik akan menurunkan keturunan yang baik, yang soleh dan soleha. Dan telur juga itu merupakan simbol fase kehidupan. Jadi dari lahir, jodoh, kematian itu dilambangkan dalam telur itu. Ini sangat erat sekali ya dengan tadi yang disampaikan jodoh, lahir dan juga kematian. Iya. Setiap upacara adat di seluruh Nusantara ini Iya. pasti ada hubungannya dengan ini begitu Betul. ya, Mas. Dan itu pasti disampaikan. Baik. Gitu. Kira-kira biasanya suka ada pepatah dari leluhur yang menyampaikan apa namanya dalam acara Tedaksiten ini, kira-kira apa yang sering disampaikan kepada orang tua atau tamu undangan yang hadir? Iya. Jadi pada saat junjungan sang anak itu diangkat setinggi-tingginya sama orang tua, itu maknanya adalah orang tua itu akan menghantarkan sang anak untuk mencapai cita-cita tertinggi. Oke. Dan kalau untuk sang anak itu dimaknai sang anak itu harus mikul dhuwur mendem jero derajat orang tua. Yang Artinya Hmm. sang anak itu harus berbakti menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga. Itu harkat dan martabat orang tua. Baik. Jadi dimaknai dengan mikul dhuwur mendem jero, itu anak harus hormat, bakti, menjaga kehormatan nama baik keluarga. Baik. Itu. Kemudian apa lagi nih? Pitutur atau tatah titinya gitu ya? Ya, esensi utamanya itu. Gitu. Jadi bersyukur itu tadi. Gitu. Oke, baik. Kemudian Mas yang di lapangan sendiri begitu, pada pelaksanaannya siapa saja yang diikut sertakan Mas? Mengundang siapa saja kira-kira di Ya. situ? Untuk pelaksanaan upacara adat tentunya ada juru adat. Iya. Ini orang yang akan mengarahkan setiap part-part acara itu, gitu. Yang tahu persis gitu Ya, juru urutannya adat dari lah A sampai Z. istilahnya. Lalu ada yang namanya pambiworo. Pambiworo itu adalah orang yang menyampaikan acara, membawakan acara. Membawakan acara. Jadi istilahnya memandu itu bukan yang kalau Jawa memandu itu yang mengarahkan acara, yang membantu pelaksanaan itu. Secara langsung ya, gitu, dengan ya, gerak secara gitu ya. langsung. Kalau pembawa acara, pambiworo ini yang menyampaikan urutan acara itu. Baik. Gitu. Dengan bahasa dengan tentunya. narasi begitu ya. Betul. Berikut juga dengan pitutur dari Iya. yang lain sebagainya begitu. Tentunya seperti itu. Oke. Kemudian biasanya mengundang siapa saja di sana, Mas? Orang tua. Orang tua tentunya, lalu ada sesepuh ya, kakek, nenek atau uak atau siapa, dan juga saudara-saudara kerabat. Baik. Gitu. Kalau pelaksanaan acara biasanya ada hari tertentu nggak dilaksanakan? Kalau itu sih kalau zaman dulu memang pasti ya, Ada, hitung pasti. hari itu udah pasti gitu. Kalau zaman sekarang Menghitung biasanya hari baik begitu. iya, ya? kalau zaman sekarang ya paling biasanya kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu. Disesuaikan ya. Disesuaikan dengan kesibukan. Kesiapannya masing-masing. Betul. Baik. Lalu juga soal gending-gending kan juga itu harus relate ya, tidak Betul. asal memutarkan Hmm. yang penting gending Jawa bagus. Enggak, tapi Idealnya ada- seperti apa, Mas? Dalam sebuah upacara adat Tedaksiten ini, apakah ada iringan secara langsung begitu atau bagaimana audionya? kalau tempat sih memungkinkan itu akan lebih bagus ya dengan iringan gamelan secara live gitu. Tapi Baik. kalau misalnya efisiensi Mm. ya kita bisa menggunakan MP3 Betul. atau YouTube sekarang sudah banyak seperti Baik. itu. Tapi ada nggak kemungkinan dibuat secara live gitu? Kalau Di Jawa berbicara sendiri kemungkinan, gimana? Kalau di Jawa sendiri? Di Jawa sendiri pun juga sudah jarang yang Sudah live dengan jarang ya. gamelannya. Tapi kalau misalnya kita memang ada klien yang memang menghendaki itu ya kita bisa. Baik, jadi sesuai dengan pesanan Betul. ya, kalau gitu ya Mas ya. Ya, Nah, Mas ini termasuk yang maksudnya muda dalam memandu acara adat Tedaksiten atau ada juga sebenarnya generasi-generasi penerus? untuk setelah di Mas Bandung saya masih termasuknya yang muda ya. gitu ya. Betul. Baik. Kalau untuk di Jawa mungkin banyak juga ya. Kalau di Jawa
banyak juga. Tapi memang kalau di Jawa kan yang Pambiboro itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita berbicara Jawa Barat, nah itu yang susah cari pemandu upacara adat Jawa itu masih bisa kita hitung lah kalau untuk Jawa Barat. Kira-kira kalau dihitung ada berapa orang nih Mas di Bandung sendiri? Di Bandung tuh tokoh-tokoh Jawa itu yang bisa membawakan acara ada senior-senior ya nggak nyampe 20 sih. Nggak nyampe 20. Betul. Nah, sering bertemu ya Mas ya? Sering, kita masih sering bertemu, berbagi informasi, cerita, berbagi ilmu seperti itu. Baik. Nah, kemungkinan bisa terjadi nggak? Tadi Mas sempat menyinggung mitra kerja begitu ya. Kadang-kadang untuk efisiensi waktu, kira-kira apa yang di skip begitu ya Mas? Dikurangi dalam sebuah acara Tedaksinten yang bisa begitu? Sebetulnya kalau kita berbicara dikurangin, itu hanya sebatas ini ya, misalnya yang tadinya gamelan live kita pakai MP3 itu otomatis sudah mengurangi durasi seperti itu. Terus biasanya yang kalau zaman dulu pada saat memandikan anak itu kan waktunya bersamaan gitu dengan yang baru DUD. Kalau sekarang untuk edukasi sekarang itu kita bikin berurutan seperti itu. Baik. Jadi dari segi durasi memang lebih lama, tapi dari segi edukasi itu akan lebih dimaknai seperti itu. Oke. Baik, terakhir barangkali dari Mas sendiri, Mas ada yang ingin disampaikan terus kepada generasi muda dan juga tentunya orang tua supaya tertarik pada budaya leluhur tertinggal leluhur kita begitu acara Tedaksinten ini Mangga. Ya, kembali lagi saya sampaikan kepada generasi muda yang punya anak kecil gitu ya. Apalagi kita berbicara Tedaksinten itu pasti hubungannya dengan keturunan Jawa ya. Jadi jangan malu, jangan takut dikatakan ketinggalan zaman untuk melakukan upacara adat dalam setiap fase acara gitu. Baik Tedaksinten, nanti ada sepitan gitu. Kalau untuk anak seperti itu. Baik. Demikian pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, obrolan singkat kami bersama dengan Mas Aja Sugiarto, pembiwara dan khususnya untuk upacara adat Tedaksinten. Dan saya Beni Herdiansyah undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.